Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Kak. Selamat Selamat malam. malam. Sehat selalu. Nah, di sini ya Kak, kita sudah hampir di penghujung ya Kak. Jadi tanggal 9 ini cuma satu JP terkait penjelasan RTL, terus kita masuk lagi di tanggal 18 dan tanggal 26. Sudah selesai. Oke, izin share screen ya Kak. Nah, Nah, ini laptop delete dulu. Baik Kak, hari ini kita masuk di sesi sinkronus terkait materi rencana tindak lanjut atau RTL, program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan, durasi 1 JP, moda daring sinkronus. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita, Kak. Arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa ingin tahu, rasa syukur, dan kebajikan. Nah, sebelum kita masuk ke sesi acara inti, sesi materi, dimohonkan untuk Kak Abdi selaku ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Kepada Kak Abdi dipersilahkan. oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya kita berdoa sejenak. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Kak Abdi telah memimpin doa pada malam hari ini. Adapun kesepakatan bersama kita pada malam ini, Kak, yakni menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal wajar. Tujuan dari sesi kita kali ini adalah merefleksikan pembelajaran modul 3, memahami penugasan rencana tindak. Agenda kita pada sesi hari ini yakni pendahuluan, kesiapan belajar, penyampaian tujuan, komitmen belajar, refleksi awal. Yang ketiga, penyampaian RTL, pengantar tugas RTL, penilaian dan lini masa, dialog, diskusi dan tanya jawab, serta terakhir penutup. Nah, kira-kira kakak-kakak di sini ada level 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kira-kira kakak-kakak di angka berapa terkait kesiapan belajarnya? Silakan kakak tulis di kolom komentar atau chat. Di level berapa kakak siap belajar? Ini siap belajar ini khususnya ke ini ya, ke RTL ya maksudnya? Bukan belajar malam ini. Ke RTL persiapannya.
8 Kak Akli. Oke, silakan Kak yang lain, Kak Edi, Kak Abdi, Kak Siska, Kak Dede. Kak Tini tadi ada tadi. Keluar ya, Kak. Keluar. Kak Siska ada di tempat? Ada Kak. Oke, Kak Dede. Ini Iya Kak Abdi. Yo, harganya 50. ini untuk kesiapan masalah KBS kemarin nggak atau gimana? Ya, nanti kan kita RTL-nya rencana tindak lanjutnya berbagi praktik baik ke rekan Kombel. Nah, itu kesiapannya di angka berapa kira-kira menurut Kakak? 1 sampai 10 ya? 10, benar. Apa di angka 9 persiapannya? Ke 10, 8, ke 10 tuh berarti tinggal go. Jangan 0. Jangan 0. Atik 0 masalahnya. 1 pertama. Kak Abdi 5. Oke, yang lain, Kak. Mati lampu udah Kak Akli di Skorjo? Terang. Abdi. Sekarang ini mati lampu. Kak Siska 7. Kak Dede? Ini 10. 10 Kak Dede. Kak Dede. Oke. Di sini saya lihat saja ke angka 5. Nah, kira-kira Kak Abdi, kenapa di angka 5 Kak Abdi? Oke. Terima kasih kepada Kak Fasilitator untuk memberikan kesempatan waktunya sebentar. Kalau saya pribadi, kenapa saya masih memberikan angka 5? Yang pertama, halo Kak, ada suaranya Kak? Lanjut, ada Kak? Ada ya. Yang pertama Ada. masalah kesiapan. Yang pertama masalah kesiapan ini, kenapa saya masih mengambil di poin angka 5? Di sini karena di tempat saya kan masih awam masalah KBS karena belum ada sama sekali. Jadi di sini ya saya berusaha semaksimal mungkin, tapi dalam angan-angan saya itu masih agak ada kebingungan. Agak ada kebingungan itu dalam tanda kutip. Gambarannya itu sudah ada, cuman masih bingung mau gimana ya cara melakukannya itu apa seperti ini apa enggak. Nah kayak gitu. Jadi intinya masih agak bingung. Cuman gambaran-gambaran yang diberikan sama Kak Angga atas selaku hasil itu udah ibaratnya kayaknya ya seperti ini kayak gitu. Nah, mungkin sementara kayak gitu. Bingung mau mengutarakan gitu. Oke, terima kasih Kak Abdi. Terima kasih. Oke, jadi masih bingung. Nanti saya jelaskan lebih dalam, Kak. Oke, terima kasih Kak Abdi elaborasinya. Tambahkan sedikit Kak. Tambahkan sedikit. Lanjut. Apa? Oke. Di sini kan tempat saya kan kembali ke tadi karena belum ada sama sekali, baru mau saya buat. Nah, rencana kemarin tadi saya sudah nelpon kepala sekolah. Bu, saya ada tugas untuk pembuatan KBS, kelompok belajar sekolah. Jadi gimana Bu solusinya? Di tempat kita kan belum ada. Terus kata Ibu, ya nanti kita belajar sama-sama. Kapan Pak Abdi bisa siap untuk ini? Gitu. Terus saya juga balik tanya, kapan Ibu juga bisa berangkat standby nanti bisa ngomong sama guru-guru. Kita belajar bersama gitu kan. Katanya hari Rabu besok insya Allah. Nah, jadi di situ
saya juga disuruh mempersiapkan sebagai panitia karena yang lain kan belum tahu sama sekali guru-guru yang karena di tempat saya kan memang belum ada, jadi masih awam. Jadi Bu Kepala Sekolah tadi ya juga ngomong, buatlah PPT-nya untuk masalah apa namanya pembentukan KBS itu. Nah, jadi besok itu saya juga bingung Kak Angga. Bingungnya kayak gini. Eh, pada saat nanti kami apa kombel itu membentuk kombel itu kan suruh buat video terserah berapa menit gitu kan. Nah, itu saya itu buat videonya di saat saya menjelaskan tentang KBS itu kepada kawan-kawan guru dan segala macamnya atau saya nanti menjelaskan tentang materi saya. Nah, saya bingungnya tuh gimana di situnya gitu loh maksudnya. Terima kasih, mungkin hanya itu sementara. Oke. Jadi video itu apa isinya Kak ya? Memvideokan apa Nah, Kak ya? itu nah, mau video kan, mau saya berikan materi di situ aja, kompil kan belum ada, baru mau dibentuk. Nah, ini bingung guru-guru ini masalah maksudnya gimana nih? Kompilnya aja belum terbentuk kan kayak gitu loh maksudnya. Jadi saya bingung mau jelaskan yang mana nantinya gitu loh di video itu. Oke, Oke, siap. terima kasih. Oke, sebentar lagi akan saya jawab, Kak. Mohon izin dulu Kak, tempat saya azan. Sebentar lagi kita masuk ke Oke, siap, siap. Siap. 2 minum udah, Mas? Hari minumnya ya? Oh.
Apa dingin? Matiin AC. Baik, kita lanjut, Bapak. Nah, jadi Kak Abdi itu membuat PowerPoint yang terdiri dari maksimal 9 slide. Nah, jadi Kak Abdi itu sebagai narasumber. Kak Abdi? Iya, dengarkan nggak? Sebagai narasumber di kegiatan itu. Jadi jikalau KBS-nya belum ada, setidaknya ada guru-guru sebagai audiens atau peserta. Ya. Jadi sebagaimana Kak Abdi sebagai narasumber menjelaskan 9 slide tadi kepada rekan-rekan guru di sekolah Kak Abdi. Itu yang di video, Kak. Oh, jadi bukan materinya Kak ya? Maksudnya, Kak? Maksudnya materi tentang apa yang saya buat kemarin apa tuh namanya? Itu Pembelajaran. isinya, Kak. Itu isi materinya, Kak. Kak Abdi kemarin yang rancang tentang apa? Tentang SEM kan? Iya, tentang SEM. SEM apa judulnya, Kak? Bola voli. Bola voli. Passing, Nah, jadi, passing atas, passing bawah ya. oke. Jadi gini ya, saya jelaskan sedikit ya. Saya simulasikan. Iya. Misalkan saya nih Kak Abdi. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, luar biasa. Oke. Nah, apa kabarnya? Sehat. Sapa terlebih dahulu. Yang kedua baru masuk materi, misalkan atau doa dulu atau ice breaking dulu, terserah. Nah, jadi di sini materi kita yang akan saya berbagi praktik kepada Bapak Ibu, misalkan kan, terkait sport education model dengan materi permainan bola voli, submaterinya passing atas dan passing bawah. Nah, jelas nggak? Jelaskan. SEM itu apa? Tujuannya apa? Nah, gitu. Nanti yang jadi, isi slide itu Kak, nanti saya jelaskan sesudah ini. Sesudah ini ada slide. Nah, tapi gambarannya tuh yang divideokan itu dari Kak Abdi Assalamualaikum. Sudah start. Sama kayak Kak Abdi ngajar nah. Tapi bedanya ini ke guru-guru. Materinya itu yang materi Kak Abdi rancang dan berikut kakak-kakak yang lain ya sama saja. Nah, yang dirancang. Misalnya Kak Ngatini tadi misalkan tentang lompat jauh misalkan. Nah, berarti materinya lompat jauh. Nah, apa itu SEM? Nah, dijelaskan di slide berapa nanti Kak dibuatnya. Nah, seperti itu Kak gambarannya Kak. Iya. Sebentar Kak, saya potong sebentar sedikit ya. Lanjut. Di situ kan tadi itu kepala sekolah saya bilang, karena ini kayaknya yang baru tahu ya mungkin kepala sekolah dengan saya kan. Maksudnya yang baru tahu KBS. Jadi kepala sekolah tadi bilang ya nanti apa besok itu maksudnya saya tuh suruh menjelaskan apa sih itu KBS. Jadi dari awal, jadi sudah jelaskan nanti baru suruh bentuk dulu kombel itu. Nah, jadi saya bingung akhirnya. Itu di luar Makanya Kak. Di luar kegiatan PKG Kak itu. Jadi kepala sekolahnya itu meminta Kak Abdi untuk menjelaskan ke guru apa itu kombel. Nah, gitu Kak. Nah, itu maksudnya suruh itu dulu katanya. Jadi pada intinya besok itu pada hari Rabu besok itu membentuk dulu katanya. Jadi menjelaskan apa sih KBL itu, apa sih manfaat dari KBS itu gitu kan. Nah, suruh menerangkan ke kawan-kawan guru itu, maksudnya berbagi ilmu kan ke kawan-kawan guru. Nah, jadi kalau misalnya saya memberikan itu, ya mungkin kehabisan waktu juga saya untuk menerangkan materinya. Nah, itulah aku jadi bingungnya kayak gitu. Sedangkan kalau sekolah nyuruhnya suruh itu bentuk Berarti itu 2 dulu, kali itu kegiatan nggak? penelitiannya segala macam. 2 kali kegiatan nggak?
Kegiatan yang Kak Abdi bilang itu yang Jadi disuruh pas buka, sekolah itu tuh bentuk kombel. iya katanya suruh bentuk dulu Beda kombelnya dengan gitu. kegiatan kita ini Kak. Soalnya kalau kata kepala sekolah kalau misalnya nanti Pak Abdi itu langsung menerangkan ke materi, nanti teman-teman guru tuh bingung. Ini nih maksudnya apa gitu loh. Soalnya kan belum ada sama sekali kombelnya gitu loh maksudnya. Hmm. Tapi guru-guru itu tahu Kak ya arti kombel kan? Ya belum tahu karena belum ada selama ini. Maksud saya gini Kak, nggak mungkin nggak tahu Kak. Soalnya kan mereka kan ada KKG Kak, gitu nah. Ya cuman KKG itu tahunnya kan. Tapi kan di Nah sekolah tuh itu nggak ada sama kelompok lah sekali. itu Kak. Sama saja Kak sebenarnya Kak, cuman Eh, ruang lingkupnya tingkat beda. kecamatan kan kalau KKG itu kan. Kalau ini kan sekolah Kak. Sama saja sih Kak Ya dengan NGMP, kalau KKG. KKG kan termasuk antar antar sekolah kan itu kan. Antar ini dengan mapel kan, sesama mapel kan. Nah kalau ini kan Ya. kombel sekolah Kak, yang sekolah kita, seluruh guru dan tenaga kependidikan. Nah itulah maksudnya kan suruh menjelaskan itu maksud dari kepala sekolah itu. Jelaskan dulu kombel yang maksudnya yang dalam sekolah itu kan. Mm-mm. Nah itu beda lagi berarti enggak? Beda kegiatan enggak? Jadi ada Kak Abdi itu ada 2 kegiatan. Nanti setelah menjelaskan ke rekan-rekan guru terkait apa itu kombel, baru hari apanya itu Kak Abdi itu menjelaskan materi SEM tadi untuk RTL. Oh. Kalau mau sekali lewat, bisa nggak? Capek. Banyak waktu terbuang. Gini aja Kak. Pada saat Kak Abdi menjelaskan kombel, itu ayo kita buat kombel nih, misalkan kan. Siapa Jadi ketuanya? singkat baik gitu ya. Enggak gini Kak. Siapa ketuanya menjelaskan kombel itu apa. Nah, terus kita bentuk nih siapa mau ketua dan lain sebagainya Kak ya. Sudah Ya. kombel baru Kak Abdi masuk materi Kak Abdi. Itu baru di video Kak. Situ aja Kak. Jadi sekali bugawi. Oh. Nah, pada saat Terus Kak untuk Abdi gimana? terus nanti kan ada sambutan kepala sekolah misalnya kan. Nah itu gimana tuh? Apa di videokan juga atau Di video kan juga nggak apa-apa Kak? Pada saat sambutan. nanti digabungkan gitu videonya Gabungan dengan apa Kak? dengan yang punya saya masuk ke materi tadi Jangan, misalnya? jangan Kak. Bedakan Kak. Karena materinya bukan tentang kombel. Kalau nggak tuh buat 2 kegiatan. Tapi ribet. Ribet. Nah, Tapi kalau enggak ribet. ya nanti diusahakan langsung masuk materi lah ya daripada bingung. Intinya videonya itu Kak, video materi rancangan program Kak, bukan yang lain. Iya itu Intinya nah itu. maksud maksud aku kan kayak gitu perancangan program. Cuman tadi itu kepala sekolah karena guru-guru itu kan masih awam gitu kan. Nanti jelaskan dulu Pak Abdi apa sih KBS itu gitu kan. Terus manfaatnya apa sih? Nah setelah itu nanti bentuklah dulu kombel belajar di sekolah kita ini. Maksud kepala sekolah kayak gitu. Gak gampang Nah itu. saya pikir kalau saya menjelaskan itu saya kehabisan waktu nantinya untuk menjelaskan ke Nggak apa-apa. materi saya itu. Nah, itu. Nggak kehabisan waktu Kak, paling mereka molor Kak, molor sampai siang. Iya. Nah jadi singkat-singkat saja Kak menjelaskan terkait kombelnya Kak. Oke sudah paham Bapak Ibu terkait kombel, paham. Oke kita masuk ke sesi materi ya. Nah baru video ke setting video. Nah itu. Oke. Oke lah. Nanti saya usahakan dulu. Oke siap. Oke Kak, kita lanjut. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yakni peserta dapat memahami rencana tindak lanjut atau RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian, lini masa dengan baik dan benar. Refleksi awal. Mengingat kembali pembelajaran berbasis proyek.
Bagaimana menurut kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Coba silakan coba Kak Akli untuk mengelaborasikan pertanyaan tersebut. Silakan Kak Akli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait pertanyaan memantik Kecil Kak suaranya Kak. kecil ya. Heeh. Terkait pertanyaan memantik, bagaimana menurut Bapak Ibu jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam kelas belajar dalam sekolah? Apa ya? Pembelajaran berbasis proyek itu akan menjadi lebih mudah dilakukan dan lebih bermakna karena hanya untuk kita sendiri, Kak. Keterkaitan antar mapel itu sendiri akan memberikan manfaat tersendiri pada mapel-mapel lain gitu. Karena adanya kolaborasi tadi secara tidak langsung dengan adanya keterkaitan antar mapel itu mapel lain pun akan ikut nimbrung di kegiatan kita itu kan. Nah, contoh, ya kan kegiatan saya kan melibatkan pada mapel TIK, mapel prakarya, dan mapel seni budaya. Nah, di tiga mapel itu ada perannya masing-masing, ya. Kayak di TIK mungkin dapat di bagian desain poster segala macam, nah itu. Dan untuk prakarya, untuk properti supporter, dan untuk seni budayanya mungkin untuk yel-yel, nah gitu. Jadi secara tidak langsung sebenarnya itu sangat bermakna untuk bukan hanya untuk kita guru PJK, tapi juga untuk mapel lain juga, Kak. Nah, cukup, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih elaborasinya Kak Akli luar biasa. Kasih apel dulu untuk Kak Akli. Nah, jadi benar Kak bahwasanya bagaimana menurut Kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi? Ya wajib kolaborasi. Pembelajaran lebih bermakna, tanggung jawabnya ada, kerjasamanya pasti, terus lebih meringankan sebuah pekerjaan jika dilakukan bersama-sama. Oke, luar biasa. Bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Oke, silakan coba Kak Dede. Apa pemahaman saya terhadap komunitas? Kak Dede? Coba Kak Edi Swan. Silakan Kak Edi. Kegiatan komunitas rekan Kak Edi Swan. Siap Kak? Silakan Kak, coba dielaborasikan Kak. Apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Nah, ini terkait pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran Kak. Komunitas belajar. Mana pelibatan? Apakah pemahaman saya? pemahaman terhadap komunitas belajar sudah? Ya, mungkin kalau pemahaman saya terhadap pembelajaran peserta didik di sini apa ya? Peserta didik. Jadi bingung ya, Bu. Jadi apakah pemahaman Kak Edi terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Nah, jawabannya simpel tuh Kak. Kasih alasan. Intinya sudah Ya. sudah berdampak atau belum? Nah, itu lah Kak. Iya, ya mungkin ini belum Kak, karena kami ini baru masalahnya, belum ada ini kombel ini. Jadi mungkin ini baru nak buat RTL segala macam ini
masih agak kebingungan nih sama Cak Abdi tadi ini. Tapi di dalam otak itu Ci itu ada gambaran bahwa RTL tuh oh Ci ini Cak kita rapat lah kira-kira di itu apa itu ada diskusi di situ. Kayak kita jadi narasumbernya jelaskan apa yang kita eh, untuk rencana yang ke depannya. Itu kan. Oke. Nah, terkait komunitas belajar ini apakah ini kayak ini SD, SMP? SD Kak. Nah, KKG-nya gimana Kak? Hidup, tidak Kak? KKG mungkin di kecamatan ini entah apa aku kurang tahu, tapi mungkin lah nggak Bapak tahu Dam. lagi gue sampai Uban nih apa nggak pernah nih. Tanya sama Kak Siska tuh kalau tahu KKG. Tahu nggak Kak Siska tuh? Apa aku B yang terlambat informasi atau memang kita tidak bisa juga ngomongnya. Masalahnya itu dari KKGC itu dari kalau tahun berapa itu? Entahlah aku tidak tahu lagi ke tahun berapa. Ilegal Kak Edi ini, tidak akui. Tidak nih. Tapi Tidak, Kak Edi kalau ada grup enggak Kak? Grup KKG itu ada enggak? grup KKG Ya, grup WA, grup WA. maksudnya di kecamatan nggak? Ya, grup KKG kecamatan Kak Edi itu ada enggak grup WA-nya Kak? Dati Kak. Nah, Nggak, masalahnya itu tadi Kak, kalau memang ada itu pasti informasi itu dapat karena tidak terlalu jauh kecamatan dengan sekolah itu tidak terlalu jauh. Aku juga di ibarat di kota, walaupun sekarang aku di dusun nih duduknya di dusun nih. berarti Jadi Kak Edi belum ada Kak kalau KKG-nya Kak. Kalau belum ada KKG-nya. maksudnya Belum ada KKG maksudnya di sana mungkin. kalau kalau khusus dari PJOK mungkin tidak ada Kak, tapi kalau aku pernah ngikut tuh masalah penilaian waktu tahun berapa tuh tidak ingat lagi aku. Ada ya? Penilaian KKG yang umum maksudnya. Ada ya? Ada waktu tapi tidak tahu lagi kapan itu. Susah ngingatnya tuh. Oke lah. Terima kasih Kak Edi Iswan telah mengelaborasikan. Selanjutnya, bagaimana pelibatan voice, choice, dan ownership peserta didik dalam penerapan PJBL? Project based learning. Apakah pemahaman saya terhadap voice, choice, dan ownership kepemilikan dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Tadi saya lihat ada Kak Siska, Resen. Silakan Kak Siska dielaborasikan. Ada Kak Siska? Ya Kak, sebenarnya tadi itu raise hand nak nyambung kaji yang ini. Gak apa-apa Kak, sekalian Kak. Kalian basis Reng laju nih, kena jebakan dewe. tidak perlu menjebakan. Iya, tadi kan terkait KKG PJOK di Kecamatan Selangit itu sudah dibentuk, tapi sejak apa ya kurikulum berganti ini kayaknya dan mati suri ya, belum hidup lagi. Oh, tapi ada Kak ya? Adakah apa tadi tuh KKG-nya di Kecamatan grupnya itu ada di grup KKG se-Kecamatan Selangit itu campur PKG-nya apa tuh guru mapel, guru kelas di situ di grupnya. Kok campur ya? Ya campur, apa semuanya ada di situ. Di grup 1 maksudnya. Ya, tapi kalau khusus PJOK-nya tidak ada. Khusus PJOK nggak ada Kak? Tidak ada grupnya. Tapi KKG-nya ada? KKG-nya ada, tapi sudah lama tidak aktif. Oh, Aktif lagi. aktif lagi ya? Aktif lagi. Kayaknya lagi sibuk ini ya. Sekarang nih apa ya kegiatan? Sibuk PKG?
yang PKG, yang apa ya, Yang PPG. yang PMM itu di sekolah masing-masing kan seperti itu sekarang, Ibu. Saya nih bingung kadang-kadang, Kak. Banyak bener sibuk PMM. Apa ya dikerjakan di PMM itu, Kak? Perasaanku nggak ada yang dikerjakan, Kak, PMM itu, Kak. Bukan Ya. apa nak? Iya nih anak, aku juga heran. Apa masalah PMM ini caknya tuh cak jadi Menghantui. apa? Momok Jadi ya kan? momok, Padahal apa momok, yang momok, kita hantu lucu? kecil itu nama. Momok. Iya kan? Kak, Tidak. kalau kayak gitu, Kalau kalau PMM itu dia ini Kak Ramen kalau Oh. di daerah mungkin di dalam ini masalah IT-nya tuh agak bukan kita ini, aku juga termasuk baru. Jadi Iya. IT untuk ngisi PPM itu harus ada ini juga, ada yang apa? Narasumbernya juga untuk ininya ngajarinya, untuk Enggak juga sebenarnya masuk Kak. itunya. Kayak Hah? Edison. Ut? Edison. Ut? Sekarang itu ya masalah PMM itu kalau menurut aku itu kan Iya. alat itu bisa dipelajari. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Kalau dari awal itu kita sudah jadikan beban, ya otomatis jadi bebannya kan itu. Hmm. Contoh nganu melok pelatihan ya sebagai guru ya kita ya pelatihan itu kan suatu apa ya keniscayaan mungkin kan. Hmm. Terus Iyalah, apa? masuk. Nah, sekarang mau ngomong kalau aku ada Ah, bersyukurnya. Untung saat ini pilot apa piloting. PPG lewat PMM. Kalau tidak lewat PMM nanggung Kak Edison. Iya. Maksud aku tuh kan Istilahnya. kalau di sekolah itu kasih kata disibuk dengan PMM segala macam. Memang benar itu. Karena guru ini rata-rata di sekolahan ini lah umur lah 45 ke pucuk lo. Lah Coba kita 50-an. tanya dulu, Jadi, Kak. Kita tanya sama ah, Kak Siska. Dia bilang tadi sibuk PMM. Nah, coba Kak Siska, dielaborasi nggak? Sibuk apa, Kak? Di Punya sekolah apa ini Kak Siska? memang kalau saya sendiri seperti tidak sibuk, tidak terlalu sibuk maksud saya ya, ada waktunya untuk dikerjakan di rumah. Tapi untuk teman-teman di sekolah yang benar tadi tidak tahu IT dan memang belum dan masih ada beberapa yang baru belajar itu sulit untuk yang mengerjakan yang seperti itu. Jadi kami usahakan itu untuk biar tidak ketergantungan terus. Jadi belajar mengisi sekaligus belajar buka aplikasinya seperti itu di sekolah di Kombelnya itu. Jadi setiap hari, Kak? Tidak terlalu tidak tiap hari. Maksudnya pas apa ya? Pas ada bulan ini harus upload bukti apa ya RPP Karya. kan, ada bukti RPP di situ. Nah itu pada sibuk, yang lainnya ayo cak man kayak gini, kayak pusing gitu. Anu kelas kosong kan? Ya Enggak. kapan kita mau ini, kapan kita mau itu kan? Itulah Nggak kadang-kadang aku juga dikerjakan. kan. Tuh. Nah, jadi balik ke tadi, Kak, kita kembali ke belakang sedikit. Kata Kak Fitri kan aktifkan. Nah, Kak Siska bilang sibuk PMM. Nah, kalau Kak Siska yang nggak sibuk PMM, Kak Siskanya yang aktifkan Kombel KKG tadi, Kak. Kan orang lain yang sibuk ya, PMM. Kak Siska kan enggak. Bener juga ya. Kan beda sekolah. KKG-nya kayaknya terlupakan deh di selangit di KKG-nya. Oke, luar biasa. Terima kasih, Kak. Kita lanjut. Oke, Kak, terkait paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Nah, memang Kak, terkait menggerakkan rekan sejawat inilah kadang-kadang PR besar, Kak. PR besar bagi kita semua sebagai guru, pendidik, untuk menggerakkan rekan sejawat ini karena banyak karakter macam-macam. Jadi kadang kalau kita ajak, saya udah tua, kamu aja. Untuk apa? Kau baik.
Aku yang penting begawi. Nah, itu yang kadang-kadang Kak dilema bagi kita untuk menggerak-gerakkan Tapi sejawat. selesai urusan juga. Gimana Kak? Tapi selesai urusan kalau saya itu Rio. Ah, Rio santai selesai tapi. mungkin pakai joki deh Kak. Kita ngisi-ngisi nilai, ngisi raport segala macam itu. Dia santai, nggak ngapa-ngapain, tapi selesai jadi. Tapi Nah, itu ya. anu Kak, yang berkaitan orang-orang yang mau ngomong guru senior, kalau dia yang menyadari akan kekurangan dia, apalagi yang lah sudah sertifikasi, ibarat dia ada yang sampai ada asisten nggak? Yang menurut aku nggak masalah itu berkaitan beban kerja kan, karena Untung di kita itu. Hah? Untung di kita ada sistemnya itu. iya kan ibaratnya mau ngomong dia guru senior, dia IT tidak bisa, cuman segala pekerjaan tuh harus beres kan istilahnya kan. Dia kalau mau ngomong tangannya ngepel, ya wajar lah dia pusing. Nggak kalau tangannya terbuka dia berkorban dikit, yang penting segala urusan beres, Aman. kegiatan aman. Yang penting dia tugas ngajar di kelas anak-anak SD, dia riang gembira, bisa ketawa-tawa dengan anak, insya Allah awet muda Kak. Tapi kalau uangnya ngepel, ya itu yang sering tekuk gara-gara PMM. Iya, Cak Ibu Ngatini itu kan awet muda tuh. Ya itu makanya jadi di sekolah tuh tadi. Oke. Selanjutnya penyampaian RTL. Pengantar tugas. Salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era Merdeka Belajar adalah mampu merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang. Dalam PKG PJOK, program atau kegiatan yang dimaksud adalah program atau kegiatan kokurikuler. Untuk selanjutnya, kakak-kakak diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut agar kakak-kakak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di dalam sekolah. Sebelum merancang program atau kegiatan, kakak-kakak perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program atau kegiatan, serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki daerah maupun sekolah. Rencana tidak lanjut yang dikembangkan kakak-kakak bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Adapun penilaian tugas ini meliputi tujuan program. Saya ulangi kakak-kakak, adapun penilaian tugas ini meliputi tujuan program, kelengkapan rencana dalam struktur program, keterlibatan komunitas, dan rencana evaluasi program. Nah, ini bisa kakak screenshot. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas yang meliputi. Perhatikan betul kakak-kakak ya, jika ada yang di kamar mandi, tolong disimak. 1. Bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, bukan yang sudah berjalan. Yang kedua, notulen atau catatan diskusi KBS terkait RTL PJOK, yakni bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. 3. Dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, dan dokumen lain yang relevan. Jadi jangan lupa kakak-kakak terkait 4 item tersebut di dalam unggah tugas. Nah, silakan di screenshot kakak-kakak. 4 aspek ini. B. Rencana tindak lanjut. Rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu. Moda penugasan mandiri, rencana tindak lanjut, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Tujuan pembelajaran khususnya, yakni peserta dapat memahami rencana tindak lanjut,
perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Bahan tayang. Oke, silakan diperhatikan kakak-kakak. Bentuk rencana tindak lanjut. Bahan tayang rancangan program berbasis proyek melalui komunitas belajar maksimal 9 slide. Nah. Coba saya mau absen dulu, ada di tempat nggak? Kak Edi ada di tempat nggak? Kak Edi? Nah, Siap, Kak? ada ya? Ada, Kak? Mendengarkan ya? Kak Lukman? Siap. Kak Rangga? Ada Kak, tapi mati lampu di sini. Yang saya tanya ada nggak Kak Rangga? Di luar rumah ini pagar. Ada ya? Saya nggak tanya mati lampu Kak. Curhat dikit Kak. Nggak, dia lacet. Kak Rangga lacet. Masih berjuang. Iya mati lampu Kak, ini baru hujan ini. Di pagar ini nyari sinyal. Pakai senter Kak Rangga. Oke lanjut ya. Komponen Aku program beli- Kak. Nah, lihat kakak-kakak membuat 9 slide itu. Membuat 9 slide itu terdiri dari 1. Judul program atau kegiatan. 2. Latar belakang. 3. Tujuan program. 4. Capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan. Jadi di poin ini ada capaian, ada langkah-langkahnya apa, dan hasil yang diharapkan setiap tujuan itu apa. Yang kelima, struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. 6. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. 7. Rencana evaluasi. 8. Kemungkinan tantangan. Di 9 slide itu ada 8 item ini. Oke. 1. RTL yang kakak-kakak buat akan mendapatkan penguatan dari fasilitator. Selanjutnya, kakak-kakak diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar di dalam sekolah. Unggah tugas seperti bahan tayang, notulen, atau catatan diskusi bersama, video atau foto, atau dokumen lain yang relevan di LMS. Nah, dokumen yang relevan ini presensi Kak, daftar hadir. 4. Selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar sekolah pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Nah, di sini kakak-kakak jangan lupa divideokan, saya minta videonya. Ya, dan kakak-kakak juga nanti akan diunggah tugas juga videonya. Gitu. Dan nanti akan saya download sendiri saja untuk videonya. Jadi bukan sekedar foto, ada videonya. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Kak Edi silakan. Ini Kak terkait dengan video itu, Kak apa selama kita menyampaikan materi itu atau hanya dipotong waktu kita menyampaikan materi, kemudian ambil tengah, kemudian terakhir gitu. Kak Edi ini nanya video. Iya, maksud saya video yang kita ambil di waktu di apa perencanaan AG-nya itu kan di dalam ruangan itu kita diskusi itu. Dari awal Kak, dari Assalamualaikum. Jadi kalau 2 jam itu video 2 jam aja itu Kak. Kalau kita 1 jam santai kan. Ngapain 2 jam Kak? Lama bener 2 jam. Lama bener Kak, 2 jam Kak. Jadi seperti kita ngajar Kak ya, 1 jam aja itu, setengah jam. Pokoknya, nah sebenarnya Kak nggak pakai waktu sih Kak sebenarnya Kak Edi. Yang penting 8 item ini tersampaikan Kak. 8 item itu ya Kak ya. Ya. Oh. Itemnya mana Kak? Nggak maksud. Enggak, Ya, 8 maksud itemnya aku mana Kak? yang komponen program itu. Nah, oke. Nyimak berarti Kak. Benar. Nah, yang penting 8 ini tersampaikan Kak. Mau berapa jam Iya. terserah.
Ada lagi Ya, Kak? ngerti, Kak. Kalau diskusi itu Kak cukup tanya jawab aja Kak, kayak di sama kayak kita sekarang nah. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Nah, Tapi kalau gurunya yang agak ini kan ada ini juga guru tuh yang agak aktif, Kak yang Edi. memang banyak yang tanya itu. Itu Kak, ini Kak Edi bawa plester Kak, lakban hitam itu Kak. Bawa gorengan bae kalau we. Woi, sempal dengan si bungkus we itu. Tapi masih enak yang ada yang bertanya Kak Rangga, kalau diem baik lama lebih susah itu. Yo, Berarti tidak mudeng sama sekali kalau ini gitu. yang onyol Kak, yang bebal Kak. Memang ada Kak, tapi kan yang ada yang wong itu yang tino-tino yang pintar agak cerewet itu kan banyak tanyanya tuh. Pacak lah ngetele Kak Edi. Kak Edi Tuan dulu lah. Pacak lah ngetele. Macam aku Komando. Iyalah pulau tapi. Ya pokoknya itu ada di kewenangan Kak Edi lah pokoknya. Iya. Oke, silakan siapa tadi Kak Abdi ya? Raise hand tadi. Nah, silakan Kak Abdi. Baiklah Kak Angga, sedikit untuk ini. Selain video rancangan pembelajaran itu yang kita kirimkan, itu kan ada foto juga. Nah, itu ada apa lagi Kak? Selain dua item itu, video sama foto itu. Kira-kira yang harus nanti kita kirimkan gitu. Kita upload. Oke, dengarkan Kak ya. 1. Bahan tayang. Bahan tayang itu kan kalau kakak maparkan kan biasanya pakai PPT kan, PowerPoint kan biasanya dalam hal ini. Nah, itu nanti pada saat diunggah tugas jadikan PDF. Oh, dicatat aku enggak bawa pena dan mobil. Ya nanti tolong kakak saling berbagi Kak, saling dukung Kak. Ini di screenshot kirimkan di grup kakak. Ya. Nah, jadi bahan tayangnya itu kan biasanya pada saat pemaparan biasanya pakai PowerPoint. Tapi pada saat mengunggah tugas nanti jadiin convert ke PDF. Bahan tayangnya. Yang kedua, foto atau video. Nah, videonya Kak, video ada, fotonya cukup 2-3 aja Kak, nggak usah banyak. Yang penting videonya itu. Oke. Dan satu lagi, presensi atau data hadir. Itu aja Kak. Oh. Sudah? Jadi dibuat daftar hadir juga ya? Iya Kak, benar. Dibuat data hadir. Jadi siapa, data kosong saja Kak. Siapa yang hadir ini kan, misalnya Ani, Budin ya, tulis tangan, Teken, Parap, gitu aja Kak. PDF. Minimal 7 orang tadi ya Kak? Ya, gitu. Agak banyak lah, agak cuman orang 2, orang 3 kan, masuk kumpul sekolah orang 2, orang 3 kan. Ya benar. Oke, silakan Kak. 14 enggak apa-apa Kak enggak? Enggak apa-apa Kak, mau semuanya Kak, misalkan di SMP Kak Rangga ada orang 50, gas Kak. Silakan. SD 15 kami ini SD. Misalkan kan nggak apa-apa, lebih banyak lebih bagus. Oke, silakan Kak Era. Selanjutnya pendapat aku. Ini Kak, berkaitan dengan dokumennya itu ada beberapa jenis itu kan. Nanti itu kita buat di satu folder atau bagaimana Kak itu Kak? Kan ada video, ada absen, ada foto, ada bahan tayang. Itu bagaimana nih Kak itunya? Nanti itu saya share Kak ya. Saya belum lihat juga tuh Kak. Paling nanti kalau ada yang menyulitkan nanti saya buat permudah aja, mungkin dari Google Drive atau apalah nanti Kak. Iya. Mungkin lebih enaknya ya kayak kemarin tuh Kak, dari folder kita bikin folder DW apa kakak yang bikin, nanti sematkan di komen. Kalau yang perlu diupload yang di PDF diupload di PDF kalau memang ada menunya di situ kan. Saya belum buka menu di kerjakan tugas itu, cuma karena pengalaman yang sudah itu menu itu hanya bisa untuk satu nggak bisa apa namanya ini ya. Berarti ini aja dibuat seperti kemarin Kak, waktu luring kemarin ada Jumat, Sabtu, Minggu, nah gitu nah. Tapi dirubah ininya, dirubah misalnya ini video, ini gambar, ini saya coba cek dulu Kak ya. Saya coba cek.
terlebih dahulu. Nah, gini Kak. Nah, jadi sama kayak kemarin Kak. Jadi kalau ada bentuk link-link itu di file submission di kolom komentar itu. Jikalau ada bentuk Google Drive, link URL di bagian text entry kayak YouTube kemarin. Nah, gitu aja Kak. Oke. Berarti filenya dibuat satu folder Ada ya, lagi, Kak? Mungkin ya, yang nanti sematkan anunya itu. Bisa jadi ya. Di GitHub. Jadi di Drive itu lengkap, ada daftar hadir, kemudian video, kemudian bahan layang, foto, saya dan foto. lain yang relevan. Itu ya. Nah, jadi juga. Oke, siap. Jadi juga Kak, lebih simple. Lebih Oke, simpel. silakan Kak Akli. Izin Kak, makasih waktunya. Sebenarnya ya apa yang ingin saya tanyakan itu sudah diwakil Kak Era tadi sebenarnya. Tapi sedikit ini kan aku sudah sebenarnya tadi kan. Nah, itu dari slide PowerPoint, video, dokumentasi itu saya gabungin di Siko. Jadi bentuk video loh itu Kak. Pecah Kak. Pecah, dipisah deh kayak. Dipisah Kak. Video deh Kak. Nah, ini Kak apa namanya? Yang aku tadi itu panjang nian Kak. Panjangnya kayak ini. Kami tadi kan di awal tuh ada cara pembukaan itu nah. Ada sambutan, ada doa, ada itu. Dan lagu wajib nasional, lagu Indonesia Raya Pulau. Jadi panjang pembukanya kan. Nah itu kira-kira dimasukin dah Kak? Masukin Kak, gak apa-apa Kak. Masukin gak apa-apa. 50-an menit. Kalau Kak Akli nggak mau masukin nggak apa-apa. Ini tidak ngaruh juga kan tapi itu? Nggak ngaruh. Yang penting yang saya mau lihat dari Assalamualaikum pemaparan Kak sampai penutup di 9 slide. Itu aja Kak. Di materi kita di rancangan itu lah. Jadi jangan lupa yang sebenarnya yang saya nilai itu Kak terkait komponen program. Ada 8 ini. Masuk nggak di dalam penyampaian Kak Akli, kakak ini? Ini 9 ini maksimal ya? 9 itu maksimal Kak? Aku pikir kemarin minimal, makanya buat agak berapa 12-13 itu tuh karena ada apa namanya pengertian dari judul. Nggak jadi masalah Kak, nggak jadi masalah. Kan referensi itu apa, nah sem itu apa, nah masuk di slide itu masalahnya. Jadi banyak nggak jadi masalah Kak, aman. Nah cukup itu guys. Oke, jadi dipisah aja Kak ya videonya. Kalau kepanjangan tadi ada sambutan-sambutan di cut aja Kak, masuk pada saat Kak Akli di Assalamualaikum sampai Waalaikumsalam. Oke, ada lagi ya Kak? Tidak ada, kita next. Penjelasan komponen perencana berbasis proyek melalui komunitas belajar. Nah, komponennya ada judul program. Judul programnya apa? Kakak uraikan secara singkat konsep-konsep materi yang mendasari. Yang kedua, latar belakangnya. Jangan lupa kakak menjelaskan bagaimana suara, pilihan, dan kepemilikan. Tadi, voice choice dan ownership. Mungkin yang bagian itu jelaskan mereka. Mungkin banyak yang tidak paham. Gimana Kak? Mungkin masalah suara, pilihan, kepemilikan itu banyak kawan-kawan yang kurang mengerti di sana. Kalau apa sih? Ya, pilihan apa sih gitu nah. Video masih sedikit. Terus ada latar belakang, ya. Selanjutnya ada tujuan program. Nah, tujuan ini menyatakan visi guru PJOK berpihak pada peserta didik. Tujuan programnya atau kegiatan yang akan dilakukan adalah untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan kompetensi belajar dalam sekolah. Ada capaian langkah, ada langkah-langkah, dan ada hasil yang diharapkan ya Kak untuk setiap tujuan. Ini agak lebih banyak nih Kak, biasanya dua slide nih. Selanjutnya ada struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Identifikasi dan jelaskan per anggota komunitas,
yang berkolaborasi. Jangan lupa juga ada ukuran detail target populasi, kelasnya, usia berapa, kelas berapa itu. Pengaturan program juga harus ada, ini harus mencakup ruang dan waktu pelaksanaan program dan kapan program kegiatan akan dilaksanakan. Oh, nah di sini Kak, contoh struktur dan rekan sejawat dalam KBS. Contoh nama proyek, yuk gerak. Joni, guru mapel PJOK, kontribusi bersama. Nah, Yuni guru IPA dan Indrasari guru mapel bahasa Indonesia. Yang selanjutnya ke-6 yakni pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki oleh sekolah atau kelas. Nah, di sini Kakak jangan lupa implementasinya yakni ABT, Asset Based Thinking. Nah, jangan terkait pemikiran kekurangan-kekurangan. Jadi kita ambil yang kelebihan ya Kakak, berbasis aset. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sudah rencana evaluasi yang ke-7. Nyatakan dengan jelas rencana. Jelaskan rencana evaluasi yang akan dilakukan dari siapa saja yang akan mengumpulkan informasi, murid yang akan mengikuti program, staf, anggota komunitas belajar dalam sekolah, dan bagaimana setiap individu ini nantinya dipilih dan berpartisipasi dalam evaluasi. Jelaskan alat pengumpulan data yang akan digunakan, misalnya wawancara, survei, refleksi murid. Ini terkait evaluasinya, Kak. Selanjutnya ada kemungkinan tantangan. Nah, jelaskan juga kemungkinan tantangan itu. Nah, jadi Kakak telaah terlebih dahulu, apa ya tantangannya ya kira-kira. Nah, gitu. Kakak dapat menggunakan pemahaman dan keterampilan yang sudah didapat dari modul 3.1 menggerakkan komunitas belajar untuk menggambarkan bagaimana proses pengambilan keputusan dibuat saat mencoba mencari solusi atas tantangan tersebut. Enggak mungkin setiap program itu enggak ada tantangan, Kakak. Jadi kalau sudah ada tantangan, sudah dapat, kita telah memikirkan juga tindakan-tindakan preventif untuk meminimalisir tantangan-tantangan yang akan terjadi. B. Aspek penilaian rencana tindak lanjut. A. Tujuan program mengarah ke perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kedua, mendukung penumbuhan suara, pilihan dan pemilikan dalam diri peserta didik, dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan program. Kelengkapan rencana dalam struktur program. 1. Deskripsi target peserta yang dilibatkan jelas cakupannya. Jadi masa perencanaan dan pelaksanaannya rinci, potensi tantangan dalam pelaksanaan, rencana solusi untuk mengatasi tantangan yang relevan. Yang C, keterlibatan komunitas dalam sekolah, ragam sumber daya yang akan digunakan untuk melakukan program. Yang kedua, upaya untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program. Selanjutnya, rencana pelibatan komunitas. Yang D, rencana evaluasi. Ini masa evaluasi yang jelas, sumber data yang akan diambil untuk bahan evaluasi, teknik pengambilan data, baik observasi, dialog, survei, wawancara, dan sebagainya. Nah, berikut ini masa rencana tindak lanjut, Kak. Penyusunan rencana tindak lanjut. Yang kedua, menyusun dan unggah di LMS. Rentang 6 hari dari sesi pengantar. Penilaian RTL setelah unggah dan umpan balik 6 hari setelah penyusunan RTL. Kita ini due date-nya ini Kakak jangan lupa tanggal 16 ya. Jangan molor, 16. Masih lama kok. Tanggal 17 aku tes PPG. Nah, di bawah itu berarti Kak. Oke, silakan diskusi dan tanya jawab. Ada yang mau ditanyakan? Oke, langsung belajar baik kali Kak. Ini Langsung belajar. Yang aku nanti aku tampilkan. Nanti kayak koreksi biar aku bisa perbaiki sebelum diupload. Nah, yang lain Gini aja. Oke, gini aja. Lebih Ku tampilkan referensi aja Kak ya. Oh, boleh. Oke. Nah, klinik baca nih ya. Mancing-mancing Kak. Iya. Akli dibaca nian, akli ini ya. Mana ada yang
Mana ada yang galak buatin PPT aku. Alhamdulillah. Cek joki. Tarik ya, sabar buka dulu. Tarik pakai lelet. Ini ngirimnya kakek di RTL berapa, Pak? Di unggah tugas ya, unggah tugas ya, unggah ini bukti di bawah kakak kan sudah ini kan kita kan Jimit nih, nah di bawah Jimit itu kan ada unggah tugas itu Oh, langsung. Oke, bentar Kak ya, share screen dulu. Coba saya mau lihat dulu absen dulu. Kak Lukman ada? Siap, Kak. Oke, Kak Siska ada? Ya, Kak. Ada gini. Rangga ada? Kak Rangga? Mati lampu warga. Sudah Kak. sama Pak. Cepat mati lampu juga. Nah, sudah di kick Kak. Ini ada kamera nih. Kak, loh. Nah, oke Kak, coba diperhatikan di layar monitor ini. Nah, di sini judul Kak, Sport Education Model permainan bola basket. Nah, di sini ada latar belakang. Mengapa saya memilih materi ini? Nah, yang kedua ada tujuan pelaksanaan. Nah, di sini saya tujuannya ada 10. Ada mengembangkan, meningkatkan, membina, membangun etika, sampai ke meningkatkan kesehatan dan kebugaran. Nah, di sini capaian langkah-langkah dan hasil, Kak. Nah, di sini capaiannya pertama mengembangkan keterampilan olahraga. Nah, ini kan tujuan, Kak. Tujuan ini satu ini berikut capaian. Nah, kemana, Kak? Nah, kira-kira sini, saya ulangi lagi, Kak ya. Satu ini kan capaian ini kan satu di capaian nih, mengembangkan keterampilan olahraga. Ini adalah tujuan pelaksanaan, Kak. Tujuan ini kan sebagai capaian. Nah, sudah itu untuk capaiannya siswa mampu menunjukkan peningkatan keterampilan teknis untuk mencapai ini Kak, mencapai tujuan ini. Nah, langkah-langkah apa yang kita lakukan agar tercapai tujuan ini? Mengadakan pertandingan atau simulasi permainan mendapatkan dukungan baik dari pelatih atau guru. Nah, berarti ada 10 kan Kak? Tadi kan tujuannya ada 10. Nah, ini kan sampai 10 nih, saya kecilin dikit. Nah, sampai 10 nah. Sampai meningkatkan kesehatan kebugaran, baik capaian dan langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Jadi ada 4 poin ini, Kak. Bisa ditengok ya? Tidak tengokan, Kak. Kecil. Ya kecil memang, Kak. Tapi poin-poinnya aja tidak saya bacakan, Kak. Cuman ada yang nomor 6 ini adalah tujuan tadi, yang ini nah ini. Terus capaiannya apa, ini capaiannya, langkah-langkahnya apa, dan hasil yang diharapkan itu setiap tujuan apa. Nah, ini. Jadi 10 tujuan pelaksanaan. Anggap Kak? Anggap Kak? Ada yang mau tanya nggak? Oke ya, lanjut. Nah, selanjutnya kan ada struktur program dan mitra dalam kursus belajar. 1. Pelaksanaan proyek tersebut pada kelas 9 fase D. Waktu pelaksanaan kegiatan proyek tersebut selama 12 JP. Mata pelajaran yang terlibat jadi BK Bahasa Indonesia dan IPS, asal digunakan politik finansial manusia dan fisik. Nah, ini struktur program, Pak, dan mitra dalam kursus belajar. Program dan mitra ini dalam kursus belajar ini apa saja? 4 item ini, kan.
Kapasitas yang dimiliki sekolah apa saja? 1. Fasilitas infrastruktur. Pernyataan kapabilitasnya apa? Sumber daya manusia. Nah, kapasitas yang dimiliki oleh sekolah itu apa saja? Kalau saya, Kak, ada fasilitas dan infrastruktur, ada SDM. Nah, setiap poin item ini ada pernyataan dan ada kapabilitas sesuai dengan yang PowerPoint saya tampilkan tadi, Kak. Itu ada poin-poin pernyataan, harus ada kapabilitasnya juga. Nah, dijelaskan. Nah, jadi di sekolah saya ini cuma ada 2, ada fasilitas dan sumber daya manusia. Nah, pernyataannya sekolah kami memiliki guru dan pelatih yang berpengalaman dan terlatih dalam model sport education. Ini siapa nih? Ya saya sendiri maksudnya. Bersama teman-teman guru olahraga lainnya. Kapabilitasnya apa? Guru dan pelatih mampu merancang, mengimplementasikan dan mengevaluasi proyek olahraga yang efektif berbasis ABT, Asset Based Thinking. Nah, itu Kak yang kami miliki, Kak. Kemampuan kapasitas yang kami miliki di sekolah itu. Di Kombel ini ya maksudnya. Karena SDM ini bukan saya saja. Nah, tadi kan ada minta tantangan. Keterbatasan fasilitas dan infrastruktur. Nah, kemungkinan ini gambaran saya, Kak. Ya, pikiran saya kayaknya fasilitas dan infrastruktur yang ada yang kurang deh. Nah, itu. Tantangannya apa? Kurangnya fasilitas olahraga yang memadai seperti lapangan, ruang olahraga dan peralatan. Karena tempat saya juga enggak semuanya full tercukupi terkait sarana prasarana, Kak. Tuh. Solusinya apa? Nah, ini tindakan preventif tadi, Kak, yang saya bilang tadi, Kak, harus ada solusi. Mencari alternatif seperti menggunakan fasilitas yang ada dan memodifikasinya sehingga meminimalisir terkait tantangan. Nah, itu Kak, kira-kira. Jadi pas. Itu tadi materinya apa, Kak? Punya Kak Angga tadi? Sam, dan kirim ya, Kak, pengeditnya. Nah, ini agak kurang sehat. Lebih parah dari aku itu. Itu yang tidak boleh, Kakak-kakak. Jadi semuanya harus berusaha agar paham. Ya, aku minta judul besarnya, Pak. Sudah. Usaha. Nah, lagi macet lagi. Ada Kak yang mau ditanyakan lagi, Kak? Kak Dede? Ada yang mau ditanyakan, Kak Dede? Kak Rangga? Masih ada Kak Rangga? Bungkus. Ya priwe Kak. Apa? Ya priwe. Sudah di screenshot tadi? Nggak ada nampak itu slide-nya. Nggak ada sinyal sini. Nah, mungkin kakak yang lain tadi sudah screenshot, nanti dikirimnya di grup. Baik deh. Sudah posting tadi. Nggak tengokan tadi. Sudah di screenshot di aku. Ya, di grup. Kacamata udah bawa pula. Nah, ini nampilin share screen PowerPoint tadi lagi macet. Gara-gara Kak Lukman nampilin on cam ini, Mas. Nah, dan Lagak nih Kak Lukman malam ini Caknya. Kayaknya nak siap-siap malam minggu. Kate duit kecil Kabdi. Nah, itu masalahnya. Duit besar baik Kak Lukman. Apa belum selesai intinya. Malam minggu porek Kak Siska. Korek belum diboleh Kak enggak keluar. Ini si Yudi apa ada sih ini? Tidak apa yang bawa macet. Malam minggu. Kalau nggak nikah kayak Yudi itu. Kalau di Maksudnya kemarin kemana aja? Marah duo. Kemarin enggak ini enggak hadir lagi Caknya nih. Malam pertama Kak Abdi dak ada nak di melok Zoom. Bahaya gitu lagi.
Justru malam pertama, Mending mati. justru malam pertama tuh harusnya di Zoom tuh. Si Bahyo man on cam ngege kitanya viral. Saya ini. Join lagi Mana ke kita di bawah kakak umur. tuh sinyal. Jalan kita nih. Apa? Apa kasih kan? Join lagi katanya foto sinyal. Cak mana nih keluar dulu. Nah, keluar berarti. Dapat rezeki malam-malam duit pupuk kabeh. Foto Nah, sinyal. kornya ada. Woi, kacor, Lampu kacor. baru hidup lah beli yang pupuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Keluar kakak-kakak semuanya. Join ulang. Apa? Kak Rangganya foto sinyal. Nah, deh. Biarlah sama kita Zoom aja itu. Berarti Kaki kalau mau Kak gini. Fasil masuk kalau lagi Kak Karangga Fasilnya tuh. Tuh kalau tadi dia masuk. keluar, absennya berarti dia konsensi kok absennya. Sudah. Ya keluar absen. Nah, iya lah dipikirku galau. Ayo, siapa yang ngomong absen kurang Ini kok baru tadi? sudah 2 jam. Siapa yang ngomong tadi kurang absen 1 tadi? Karangga ya? Nah, Abdi lo. ketua. Enggak, Rangga. Itu pakai laptop. Itu hidupin laptop dulu. Kata Siska tadi kau ini hilang kan? Lagi. Ini tadi join ulang. Tak keluar nih tadi. Bentar ya. Lah kepenuhan data laptop Angga macet aja. Bagilah kami ini yo. Absen. Ya kan Abdi? Lah, maksudnya dibagi-bagi daripada kepenuhan tuh tadi kan. Bagi ke orang. Di Japri bah. Sudah tugas-tugas sudah semua Kak. Refleksi belum? Sudah kan? Sudah. Refleksi belum? Siapa yang sudah? Tinggal STL ya yang belum. Kakak ini sudah Kakak tadi. Sudah kemarin Kak. Sudah dibenerin? Sudah ya. Sudah. Oke, Karangga sudah? Belum Kak. Bagus, lanjutkan Kak. Apa nih? RTL ya? Oh, tuh. Ya sudah. Tugas. Itu yang disebut Kak Angga. Tugas Kalau sudah sudah lulus Kak. Nah, jangan nangis Kak. 6 titik. Tinggal belum Kak Angga itu punya kami dicek sudah bener belum itu. Nah, nanti sudah Kak saya. Iya. Kalau kemarin sudah Benar-benar dibetulin. RTL-nya tuh. Kayak di Iswan sudah Kak? Sudah Kak? Sudah Kak, oke. Nah, oke Kakak, kita masuk ke sesi terakhir ya. 1, merefleksikan pembelajaran modul 3, memahami penugasan dan rencana tidak lanjut, dan bentuk. Kalau ladang banyak hama, tak perlu petani untuk berpindah. Screenshot. Hati masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Burung dara, burung cendrawasih bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Cakep. Nah, kita masuk ke sesi terima kasih. Kakak. Oke. Nah, ini kirim jak apa nih, terima kasih. Di sini ya. Baik kakak, selamat bekerja, selamat bertugas juga ke berbagi ke rekan kombelnya, KBS-nya. Waktunya masih lama, dudeknya tanggal 16 kakak. Dem RTL nih habis ya tugas kita Kak. Ada bukti karya terakhir? Yang Bukti karya tuh yang mau belajar kita kemarin. Nah, Iya. berarti tinggal sikot nilai lagi kan? Aku nilai sakit perut dari dem. Oke, terima kasih kakak. Nah, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Foto. Foto bersama. Nah, siapa yang tukang foto nih kak? Ayo Kak, ada foto udah dapat lagi. Yang pakai laptop tapi kak ini, yang pakai laptop. Aku pakai HP, enggak masalah. Ya, screen pakai laptop. Klik. Yo. Oke, siap. 1, yang formal dulu. 1, 2, 3. Oke dulu. Bagi dulu, weh.
agak Gambar di sini. Nah, Sudah. Oke. Lanjut. Tidak, sudah kayak ini, kayak tidak masuk tadi. Hilang terus aku. Foto. Dua, tiga. Oke, gaya Kak, gaya. dua itu ngatur. Boleh. Bagaimana nih? Hormat. Satu ya. Jangan. Gaya apa Kak? Hormat. Ayo. Hormat. Satu. Tidak, hormat aja. Siap Kak Kliang? Malam, hormat. 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih kakak-kakak. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kakak-kakak semuanya.